Bukan karena mereka tidak mampu membeli air radiator, tapi karena air keran dianggap lebih hemat dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Di Pakistan, mereka sering menggunakan air keran sebagai pengganti cairan radiator. Namun, hal ini juga menyebabkan radiator truk sering mengalami kerusakan. Ketika radiator kehilangan fungsinya untuk membuang panas, mesin pun mudah mengalami overheat dan akhirnya rusak. Untuk radiator yang tersumbat seperti ini, teknisi pertama-tama harus membongkar penutup samping radiator. Karena penutup ini menyatu dengan sirip pendingin, teknisi perlu menggunakan api lasan untuk memanaskan sambungan. Ini karena titik leleh timah adalah sekitar 231 derajat Celcius. Hanya dalam beberapa detik, timah yang memegang bagian penutup akan meleleh, dan inilah satu-satunya cara untuk membuka penutup tersebut. Dengan keterampilan pemanasan yang sudah tak diragukan lagi, teknisi akan memanaskan sisi lainnya juga. Setelah timah pada sambungan meleleh, penutup pun bisa dilepas dengan mudah. Di dalamnya, kerak air menjadi penyebab utama tersumbatnya sirkulasi air yang membuat air tidak bisa mendingin saat kembali ke radiator. Tugas teknisi adalah membersihkan kerak tersebut. Setelah memastikan radiator terisi penuh dengan air, teknisi akan menggunakan batang pembersih untuk membersihkan bagian dalam. Saat batang tersebut digerakkan berulang-ulang, sebagian besar kerak akan bercampur dengan air sehingga proses pembersihan menjadi jauh lebih mudah. Meskipun hanya satu gerakan yang diulang-ulang, waktu dan tenaga yang dibutuhkan jauh lebih mahal daripada Rp2.000. Setidaknya dibutuhkan Rp2.500 untuk membersihkan satu radiator. Langkah berikutnya adalah melumuri seluruh bagian radiator dengan larutan asam oksalat yang berfungsi menghilangkan noda dan kerak membandel. Setelah itu, sisa-sisa hasil penguraian akan dikeluarkan sepenuhnya dengan tekanan air dari bawah, hingga air yang keluar di bagian atas bersih tanpa endapan. Saat air bilasan sudah jernih, proses berikutnya adalah menyikat permukaan radiator dengan sikat kawat agar tidak ada kerak yang tertinggal dan berpotensi terlepas nantinya yang bisa kembali menyumbat sirkulasi air. Untuk membersihkan penutup radiator dari kerak yang sudah mengeras, teknisi harus mengikis kerak tersebut terlebih dahulu. Untuk radiator yang belum pernah dibersihkan sama sekali, teknisi tidak hanya harus membersihkan keraknya tetapi juga sisa-sisa timah bekas di sambungan agar tidak mengganggu saat penutup disambungkan kembali. Setelah pembersihan dasar selesai, penutup belum bisa langsung digunakan. Teknisi masih harus menggunakan larutan asam oksalat untuk menghilangkan seluruh noda keras yang menempel di permukaannya. Meski secara kasat mata tidak terlihat perbedaan mencolok, warna tembaga menjadi jauh lebih terang. Pada titik ini, proses pembersihan radiator sudah selesai. Meskipun saat ini di negara lain sudah jarang ditemui jasa pembersih radiator, keterampilan ini masih bertahan di Pakistan. Hal ini karena radiator modern umumnya terbuat dari aluminium yang secara nilai ekonomis tidak perlu dibersihkan dan lebih baik diganti. Namun, radiator tembaga berbeda. Setelah dibersihkan, radiator ini bisa digunakan kembali berkali-kali. Itulah alasan bengkel-bengkel di Pakistan masih rutin melakukan pembersihan radiator. Karena bahan yang berbeda, proses penyambungan dengan timah juga jadi jauh lebih mudah. Untuk mencegah kebocoran di sambungan penutup radiator, teknisi akan melakukan penyolderan dua lapis. Satu di dalam, satu lagi di permukaan. Setelah semua bagian radiator disambung ulang, teknisi akan menyegel kembali sambungan pada penutup agar timah benar-benar masuk ke celah-celah. Langkah terakhir adalah pengujian dengan air bertekanan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran di sambungan. Jika aliran air tetap lancar dan tidak terganggu, maka radiator yang tadinya tersumbat parah ini pun sudah selesai dibersihkan dan hasilnya benar-benar luar biasa.